والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Kitab Tauhid dan syarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Halaman 228. Mudakhilah. Mudakhilah itu artinya adalah suatu permasalahan yang dimasukkan dalam pembahasannya. Suatu permasalahan yang dimasukkan dalam pembahasan tersebut. Kaifal jam'u baina hadits inna syaitan qad aysa an yu'bada fi jaziratil Arab wa baina wuqu'i syirki fiha wa awadat ibadatul asnam ilaiha. Bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan antara hadis inna syaitan qad aysa an yu'bada fi jaziratil Arab, sesungguhnya setan sudah enggan untuk diibadahi di negeri Arab, dan dengan realita kenyataan terjadinya kesyirikan di dalamnya. Maksudnya setan sudah enggan untuk diibadahi di negeri Arab, tapi kenapa masih juga terjadi kesyirikan di negeri Arab? Bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkannya, dan juga bagaimana dengan terjadinya kembalinya mengibadahi berhala-berhala di dalamnya. Ini pertanyaan bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan antara dua perkara tersebut. Pertama, hadisnya mengatakan setan sudah enggan untuk diibadahi, disembah di tanah Arab. Kemudian dengan kejadian ternyata di tanah Arab masih ada kesyirikan juga. Ada juga yang menyembah berhala. Bagaimana cara mensinkronkan? Al-jawab, na'am, kata beliau, iya. Huwa ya'isa, setan memang enggan, memang sudah putus asa, lakinnahu ghairu ma'sum, tapi dia tidak maksum, tidak terjamin. Hadza yahtajju bihil juhal wa 'ubadul awthan. Ini dalil yang dipakai untuk hujjah orang-orang bodoh dan orang-orang penyembah berhala. Asy-syaitan la yai'as min ighwa'il khalqi wa saddihim 'anil haqq. Setan itu tidak pernah enggan, tidak pernah putus asa untuk menyesatkan makhluk dan menghalang-halangi mereka dari kebenaran. Itu enggak pernah enggan. Qad yai'as minasyirki wa yahsul. Terkadang putus asa dari kesyirikan dan terjadi. Wa qad yarjuhu wa la yahsul. Dan terkadang berharap untuk bikin kesyirikan tapi tidak terjadi. Seperti itu. Jadi enggak maksum. Fa huwa lamma ra'a dhuhurad din wa dhuhural Islam ya'isa min an ya'udu ila syirki. Maka setan tersebut tatkala melihat dengan nampaknya agama Islam, menangnya agama Islam dan nampaknya Islam ini, maka setan tersebut putus asa untuk kembali kepada kesyirikan. Fa hadza la yaqa', ini tidak terjadi. Fa innahu la tazalu ta'ifatun 'alal haqqi mansuratun hatta ya'ti amrullah ta'ala. Karena sesungguhnya masih ada kelompok yang senantiasa di atas al-haq, ditolong oleh Allah Ta'ala hingga datang keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya datang hari kiamat. Jadi setan barakallahu fikum berupaya untuk Berupaya untuk menyesatkan manusia dengan cara-cara yang lain. Adapun untuk masalah kesyirikan, ketika melihat nampaknya agama Islam dan menangnya kaum muslimin, banyak orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mulailah mereka enggan dan putus asa. Bukan berarti terus-menerus. Tapi kadang-kala mereka juga tetap bisa mengganggu dan juga menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Kita lihat lagi, ammal haditsu fa 'inda ahli ilm lahu ajwibah iddah. Adapun hadis tersebut, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab, dalam riwayat lain disebutkan an yu'badahul musallun. Sesungguhnya para setan atau setan putus asa untuk diibadahi lagi orang-orang yang salat. Orang yang salat sudah tidak mau mengibadahi setan lagi di tanah Arab. Ini ada beberapa jawaban. Minha di antaranya anna ya'sahu ghairu ma'sum, bahwasanya putus asanya setan tersebut tidak maksum. Tidak maksum maksudnya itu tidak pasti. Kadang-kala putus asa, kadang-kala semangat kembali untuk barakallahu fikum, mengharapkan agar diibadahi, disembah selain Allah taala. Qad yai'as minasy-syai' wa yahsul. Terkadang dia setan tersebut putus asa dari suatu perkara wa yahsul, dan terjadi. Wa qad yarjuhu wa la yahsul. Terkadang dia berharap agar orang berbuat syirik kepadanya, maksudnya
mensekutukan Allah Ta'ala dengan setan tersebut, wala yasul, dan tidak terjadi. Walam yaqulin nabi innallaha ya'assahu. Dan di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan apa sesungguhnya Allah Ta'ala yang membuat dia putus asa, bukan seperti itu. Wa innama ya'isahu, tapi yang putus asa itu ya setan itu sendiri. Fa huwa qad yarju syai' wa la yasul. Karena setan tersebut bisa jadi mengharapkan suatu perkara tapi tidak terwujudkan. Wa qad yai'as minhu wa yahsul. Terkadang setan tersebut putus asa darinya, dari sesuatu, tapi terjadi. Falaysa bima'sum, maka tidak maksum di situ. Wa ajaba ahlul ilm bi jawabin akhar, dan ahlul ilm menjawab dengan jawaban yang lain, wa huwa annahu ya'isa min an ya'udu ala halihim al-ula wa yutabbiqu ala syirki. Maksudnya setan itu mulai enggan, putus asa. Putus asa dari apa? Dari mereka kembali kepada keadaan mereka yang pertama. Dan kemudian mereka menerapkan atau melakukan kesyirikan. Wa ya'udu ila halihim al-ula. Nah, dan kembali kepada keadaan mereka yang pertama. Wa hadza la yaqa', ini enggak terjadi. Nah, jadi putus asa dan enggan kalau seandainya apa? Para sahabat itu mereka kembali kepada keadaan mereka pertama ketika zaman jahiliyah atau dalam kesyirikan. Dan ini enggak terjadi gitu loh. Walaupun mereka mengharapkan enggak terjadi. Wa hadza la yaqa' li'annaha la tazalu ta'ifatun 'alal haqqi mansuratun hatta ya'ti amrullah. Karena masih ada senantiasa dari kalangan sekelompok dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, berada di atas al-haq, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu hari kiamat. Wa jawaban salis, jawaban yang ketiga, wa huwa annahu arada as-sahabah, bahwasanya setan itu yang diinginkan setan itu adalah sahabat, adalah para sahabat. Setan mulai putus asa terhadap para sahabat. Li'annahu jaa'a fi ba'd riwayat an yu'badahu al-musallun. Maksudnya, orang yang salat itu sudah tidak mau lagi menyembah setan. Setan mulai putus asa karena mereka sudah paham syirik, sudah paham tauhid. Wa al-huna lil ahad, ay as-sahabah qad ya'isa min ruju'is sahabah lisyirki wal kufur. Maksudnya adalah para sahabat. Setan sudah mulai putus asa dari apa? Kembalinya para sahabat menuju kesyirikan wal kufur dan kekufuran. Karena mereka sudah mendapatkan apa? Hidayah. Li'anna Allah fataha 'alaihim wa waffaqahum wa bassarahum. Dikarenakan Allah Ta'ala sudah memberikan kemenangan atas mereka para sahabat dan memberikan taufik kepada para sahabat, dan juga Allah Ta'ala berikan ilmu kepada mereka. Fa ya'isa syaitan an ya'udu li jahlihim. Maka setan mulailah putus asa, putus asa apa? Putus asa dari mengharapkan mereka kembali kepada kebodohan mereka. Maksudnya mereka para sahabat enggak mungkin lagi kembali kepada kebodohan. Mereka mulailah putus asa, itu setan. Misal ma fi hadis Uqbah radhiyallahu anhu, wallahi ma akhafu 'alaikum an tusyriku ba'di. Demi Allah, aku tidaklah mengkhawatirkan kalian, aku tidak mengkhawatirkan kalian kalau kalian berbuat syirik setelahku, yakni ashab, yaitu para sahabat Rasulullah SAW wa ardahum. Semoga Allah Taala meridhai mereka. Wa qul hadhil ajwibah as-salasa sahihah. Semua jawaban tiga jawaban ini benar. Wallahu 'asama as-sahabah wa hafizahum radhiyallahu anhum wa ardahum. Maka Allah Ta'ala menjaga para sahabat dan memberikan penjagaan kepada mereka serta meridhai mereka. Ikhwani fi din, azani azakumullah. Madakhil ukhra, sekarang pembahasan yang lain juga. Pembahasan permasalahan yang lain yang dimasukkan dalam pelajaran kita ini. Hal yaqa'u hadza wa hunaka unasul muslimun. Apakah ini terjadi? Apakah ini terjadi, kesyirikan ini terjadi? Nah, maksudnya setan enggan itu apakah terjadi? Padahal di sana masih ada manusia yang berislam, beriman kepada Allah Taala. Al-jawab na'am, wa qad waqa'a syirk. Iya, masih juga terjadi kesyirikan kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkannya. Wa annahu sayakunu min ummati kadzdzabun salasun kulluhum yaz'um annahu an-nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Yaitu sabda Rasulullah SAW bahwasanya akan datang nanti dari kalangan umatku 30 orang pendusta, mereka semuanya mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku, kata Rasulullah SAW. Hadza fihi annahu yaqa'u ba'dah kadzdzabun yad'un an-nubuwah. Allahu musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya muncul setelah Rasulullah SAW terjadi para pendusta yang mereka mengaku-ngaku sebagai nabi, Muslim al-kadzdzab. Nah, barakallahu fikum, nah, barakallahu fikum, atau yang lainnya.
Wa hadha min alamatin nubuwah, ini termasuk tanda-tanda kenabian. Falladhi akhbara bihi alaihi salatu wassalam waqa'. Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW terjadi. Dan kita di Indonesia pun pernah mendengarkan kabar, dan mungkin sebagian ikhwah juga mendengarkannya. Dulu ada dari Indonesia yang mengaku nabi juga. Bukan laki-laki, perempuan lagi, perempuan berpakaian serba putih. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an, akhirnya ditangkap, di penjara oleh pemerintah saat itu, barakallahu fikum. Naam. Mengaku nabi, bayangkan, perempuan lagi. Lah ada pengikutnya atau tidak? Jelas ada. Yang namanya pelaku kebid'ahan, pemimpin kebatilan, mau tidak mau pasti ada pengikutnya, walaupun satu atau dua atau tiga. Allah musta'an, karena setan menghias-hiasinya. Bayangkan, jadi Indonesia enggak kalah ya untuk masalah mengaku nabi, ini enggak kalah. Maksudnya enggak kalah bagaimana? Enggak kalah sesatnya, ada juga yang mengaku nabi, perempuan lagi. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Fadalla ala annahu Rasulullah haqqan faqad tanabba'a katsirun, dan sungguh ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Taala, dan sungguh barakallahu fikum kebanyakan manusia telah mendapatkan apa? Kabar tersebut. Wa za'amu annahum anbiya. Dan mereka 30 pendusta tadi itu menyangka atau mengira bahwasanya mereka itu para nabi. Wa hum kadzabun. Padahal mereka adalah orang pendusta, kufar, orang kafir, dhalun, orang sesat. Minhum Musailimah fi hadil jazirah huna idda'an nubuwah. Di antaranya adalah Musailimah di negeri ini, negeri Arab, yang mengaku nabi. Wa qatalahu as-sahabah hatta qataluh, dan para sahabat memeranginya hingga apa? Mereka pun membunuhnya. Nah, itu dikenal dengan apa? Yaumul Yamamah. Perang dikenal dengan perang Yaumul Yamamah. Itu sebagian para sahabat juga terbunuh. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, azza wa azakumullah. Wa minhum al-Aswad al-Ansi fil Yaman. Di Yaman juga ada yang ngaku-ngaku itu al-Aswad al-Ansi. Qutila aidan fi akhir hayatun Nabi SAW, dibunuh juga di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Wa minhum Sajjah at-Tamimiyah. Wa qad tabat wa raja'at, perempuan lagi ini. Dan sungguh telah tobat dan kemudian rujuk. An ghayha, rujuk dari kesesatannya. Wa minhum Tulaihah al-Asadi, wa qad taba'ahu jam'un khafir min Asad. Nah, saat itu ada juga yang mengaku Tulaihah al-Asadi, dan sungguh telah mengikutnya segerombolan yang banyak dari kalangan Bani Asad. Tsumma hadahullah wa ta'ala, kemudian Allah berikan petunjuk dan tobat. Wa minhum jama'atun akharun, di antara mereka juga jamaah yang lainnya. Wa akhiruhum ad-Dajjal, dan yang paling terakhir nanti adalah ad-Dajjal, yadda'i nubuwah, mengaku-ngaku nabi, tsumma yadda'i annahu rabbil alamin, kemudian juga mengaku bahwasanya dia adalah Rabb semesta alam. Qatalahullah, semoga Allah Taala memeranginya. Naam. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, huwa khatamul anbiya sallallahu alaihi wasallam, laisa ba'dahu nabiyyun. Karena la di sini la apa? La nafiyul jinsi, kalau dalam ilmu nahwu yang pernah belajar, lanya la nafiyul jinsi, meniadakan semua jenis. Meniadakan semua jenis kenabian. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Nah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa Rasulullah khataman nabiyyin. Naam. Huwa khatamul anbiya laisa ba'dahu nabiyyun. Beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahnya. Wal murad bi haula'il mudda'iin, yang diinginkan dengan mereka orang yang mengaku-ngaku, yakni alladzina yakunu lahum syaukah, yang mereka punya kekuatan, wa yakunu lahum saulah, dan juga punya kekuatan serta punya pengikut, wa yakunu lahum syubhah, dan mereka punya syubhat. Wa inna al-mudda'un an-nubuwah katsirun la yahsun la yuhsaun. Artinya apa? Wa illa, jika tidak demikian, mereka yang ngaku-ngaku nabi banyak, cuma tidak terhitung. Ba'dhum majnun, sebagian mereka orang gila, wa ba'dhum li khalal fi aqli, sebagian mereka kan ada gangguan pada akalnya, ghairu junun, selain kegilaan, stres atau misalnya. Wa ba'dhum li asbabin ukhra, sebagian mereka ngaku nabi kan sebab-sebab yang lain. Lakin al-maqsud bis salasin alladziina lahum sya'nun, maksudnya 30 orang tersebut yang mereka punya kekuatan, punya pengikut. Walahum syaukah, dan punya kekuatan juga. Walahum syubhah, punya syubhah. Wa yattabi'uhum unnasun, dan diikuti oleh banyak manusia. Itu yang diinginkan. Allahu musta'an. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.